Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Syauki Nuraskia dari TK1B Prodi D3 Gizi. Ingin memaparkan makalah yang sudah tadi saya buat tentang peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mempersatukan bangsa Indonesia yang berbeda-beda untuk semangat melawan penjajah sehingga dapat tercapai kemerdekaan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia didapatkan dengan menegakkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, wawasan Nusantara, dan persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga mempersatukan Indonesia yang berbeda-beda dalam kedaulatan bangsa. Contoh sikap memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan menanamkan gotong royong, menanamkan sifat tolong-menolong, otonomi daerah, menanamkan sifat kekeluargaan, musyawarah dalam pengambilan dan keputusan. Secara etimologi, toleransi berasal dari kata tolerans atau bahasa Latin yang berarti saling menanggung dan memikul. Berarti toleran diartikan sebagai sikap saling memikul walau pekerjaan itu tidak sesuai atau memberi tempat kepada orang lain walaupun kedua belah pihak tidak sependapat. Kata toleran ini lebih kental unsur sosiologisnya daripada teologisnya. Dalam kasus umum bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran yang mempunyai peradaban. Dalam bahasa Inggris atau tolerance, kamus bahasa Indonesia atau toleransi dalam bahasa Arab artinya tasamuh. Toleransi juga mempunyai arti kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Dalam Al-Quran pun banyak konsep-konsep yang membicarakan tentang toleransi. Dalam Al-Quran pun banyak konsep-konsep yang membicarakan tentang toleransi. Nilai-nilai toleransi Al-Quran dibagi menjadi dua. Pertama, ada toleransi kepada sesama umat muslim. Yang kedua, ada juga toleransi kepada umat muslim. Toleransi kepada umat muslim harus dipertahankan karena Islam mengajarkan perdamaian baik terhadap muslim dan non-muslim. Konsep kerjasama dan toleransi hanya dalam kepentingan duniawi saja, tidak menyangkut kepentingan agama seperti akidah. Konsep-konsep toleransi dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala an abidu ma aba'tum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukkulah agamaku. Cara mengaplikasikan kerukunan beragama dalam peran mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pula ada contoh pengaplikasian dalam keluarga seperti beribadah bersama, menghargai pendapat anggota keluarga satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Kemudian di tempat perkuliahan ada saling menghormati satu sama lain, saling bertukar pendapat, mematuhi peraturan. Kemudian di tempat kerja saling menghormati, mematuhi peraturan, dan tidak egois. Dalam masyarakat, melakukan gotong royong, tidak egois, hidup rukun dan dengan tetangga. Kesimpulannya, dan
Penangguhlah pada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Sarannya, agama harus jadi tiang dalam menyelesaikan masalah. Walaupun di Indonesia berbeda-beda agama, kita harus saling menghormati dengan toleransi. Dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa, kita harus berpedoman pada agama, karena agama apapun pasti mengajarkan rasa kebersamaan, khususnya agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang cinta damai.